aku di situ tuh ya ditarik-tarik sama sosok warna hitam. Ditariknya bukan tangan ya, tapi kaki. Jadi badan gue tuh jatuh terus ditarik, diseret kayak gitu. Sampai akhirnya aku bangun. Nah pas bangun aku ngeliat sosok itu udah ada di pojokan kamarku. Halo. Angkat dong. Nyoror by phone. Kembali lagi di Nyoror by phone, dimana gue telepon langsung dengan narasumber yang nyeritain pengalaman horornya. Bersama gue Gina Eros atau biasa dipanggil Geros, yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Cerita kali ini gue dapet dari Mas Agung yang aktif nulis thread pengalaman horor hidupnya di Twitter. Username-nya Nugro Agung. Kalau kalian mau tahu nih pengalaman horornya Mas Agung lainnya ya, banyak guys. Jangan lupa cek Twitternya ya. Jadi cerita kali ini ngebikin gue kayak percaya gitu kalau Di semua kesulitan, ya Gusti Allah itu nguji umatnya karena umatnya kuat. Penasaran kan? Gak usah banyak basa-basi, mari kita lanjut ke ceritanya. Halo, perkenalkan nama saya Nugro Agung. Saya mau berbagi cerita tentang kisah saya dulu waktu kecil, di mana saya dan keluarga kena santet yang hampir mencelakai kami semuanya. Jadi cerita ini terjadi di awal tahun 2000-an. Waktu itu Mas Agung masih kelas 4 SD. Keluarga Mas Agung asal dari Solo, Jawa Tengah, sebuah daerah yang masih kental sama kejawennya. Orang tuanya Mas Agung pun masih megang paham kejawen guys, khususnya bapaknya Mas Agung yang emang bisa lihat hal-hal goib gitu. Nah, orang tua Mas Agung sehari-harinya adalah pedagang bakso di pasar guys. Nah, suatu hari niat bapaknya Mas Agung ini untuk membesarkan usaha mereka. Akhirnya keluarga Mas Agung mutusin buat pindah ke daerah Pantura yang ada di Tegal, yang dimana di sana lebih sedikit lah pesaing bakso Solonya. Kalau misalnya tetap jualan di Solo kan banyak banget pesaing guys. Jadilah mereka pindah ke perkampungan yang jaraknya cuma 2 km dari pasar besar. Dan di sana mereka mulai berjualan bakso di pasar. Bakso buatan bapak ini emang enak guys. Dikenal rasanya medok, udah gitu bersih, harganya terjangkau dibanding sama pedagang-pedagang bakso lainnya yang ada di pasar itu. Jadi udah pasti jelas dong, pasti rame didatengin pembeli ya kan. Nah, di antara 10 warung yang ada di bakso itu, warung bapak yang paling laku keras guys. Keluarga Mas Agung pun bersyukur banget dong karena terus dikasih rezeki yang melimpah. Sampai akhirnya Mas Agung bisa disekolahin di sekolah swasta Islam yang mahal di kota itu. Nah, puncak kejayaan warung bapak tuh bertahan lumayan lama guys. Sampai akhirnya bapak mulai kewalahan megang warung sendirian dan mutusin untuk nge-hire satu saudara yang ada di Solo namanya Mas Min. Mas Min ini ke Tegal untuk jadi karyawan warung bapak guys. Nah, dengan adanya Mas Min nih, pembeli makin puas guys karena makin garcep pelayanannya kan. Warung bapak pun akhirnya makin kebanjiran pembeli. Sampai-sampai tuh membuat beberapa orang tuh iri. Nah, persaingan ini tuh kadang menghasilkan persaingan yang gak sehat. Salah satunya dengan mengambil jalan pintas, memakai jalan santet. Nah, suatu hari di jam 1 malam, semua anggota keluarga Mas Agung udah pada tidur di kamar. Sedangkan Mas Min tidur di ruang tengah, beralaskan tikar. Waktu tidur tuh ya, Mas Awin mendadak ngerasa rumahnya itu kayak panas dan ngap banget. Mas Min akhirnya kebangun dari tidurnya dan kayak kewalahan gitu, kayak cacing kepanasan demi nyari posisi PW untuk tidur lagi guys. Nah, saat itu juga Mas Min tiba-tiba denger suara dari luar. Bunyinya tuh seperti srek, 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 kayak mirip suara orang lagi nyapu pakai sapu lidi. Anehnya, suara itu deket banget kayak pas ada di depan teras rumah Mas Agung. Dan tiba-tiba suara sapu itu tuh berganti jadi suara ketukan di pintu. Dengar suara ini yang saat itu jam 1 malam, Mas Min pun akhirnya merinding dong. Siapa sih yang mau berkunjung jam 1 malam nih? Tapi meskipun Mas Min saat itu takut, Mas Min juga kayak kepo dan kayak takutnya ini orang beneran gitu. Akhirnya dia ngintip dari jendela buat ngeliat siapa sih yang tadi ngetokin pintu. Pas diintip, gak ada siapa-siapa. Bener-bener kosong. Ya udah deh tuh, Mas Min ngira kayak, iya mungkin gua halu doang kali ini, udah jam 1 malam gue juga udah ngantuk gitu ya. Akhirnya dia balik ke ruang tengah buat tidur
tiduran lagi nih. Nah, tiduranlah Mas Min. Tapi baru aja ketika dia nutup matanya, Mas Min lagi-lagi denger suara kayak srek, dan tiba-tiba habis itu dia balik ke belakang, ada belakang, di situ dia langsung melihat pocong bersebelahan tidur sama dia. Dan itu akhirnya bikin Mas Min teriak, terus kita tuh rame banget. Keluar semuanya. Habis itu bapak tanya kenapa. Mas Min bilang kalau tadi ada pocong di sini, ada yang keter-keter pintu juga. Nah ternyata bukan Mas Min doang yang denger suara ketok-ketokan tadi guys, tapi Bapak dan Mas Agung pun itu denger. Bapak pun inisiatif buat ngecek satu persatu ruangan yang ada di rumah itu buat mastiin keadaan rumah. Tapi beliau ini nggak nemuin ada yang janggal sama sekali. Beliau pun pindah ngecek bagian luar rumah. Waktu pintu dibuka, Bapak tiba-tiba istighfar kenceng banget. Ini ngebikin Mas Agung sama yang lain tuh langsung buru-buru ngintipin Bapak ke belakang. Semua itu pada serempak istighfar pas ngeliat guys. Ada kembang 7 rupa, tanah makam tuh tanah kuburan yang berwarna coklat, dan sebuah tali pocong usang yang ditebar di teras rumah. Nah, sebagai orang yang kejawen banget nih, Bapak tuh tahu banget kalau ini tuh berarti ada yang niat ngirim teluh ke rumah. Dan pocong yang Mas Min lihat tadi, itu ibarat cuma kayak sambutan doang gitu loh. Gak ada apa-apanya sama yang akan mereka hadapi berbulan-bulan ke depan. Terhitung 3 hari setelah kejadian itu, orang pertama yang kena dampak teluh ini adalah Mas Agung guys. Mas Agung yang saat itu masih SD, pulang pergi ke sekolahnya tuh selalu diantar jemput sama tukang beca langganannya. Kita panggil aja Pak Jarwo ya. Nah pas berangkat, semua ini aman-aman aja guys. Tapi pas pulang sekolah, di jam 3 sore, Mas Agung ngalamin kecelakaan tunggal. Jalan arah pulang dari sekolah ke rumah, itu emang harus nyebrangin sebuah rel kereta tanpa palang gitu loh guys. Yang cuman emang dijagain sama warga sekitar dan cuma kayak, ya was-wasnya kita nengok kiri kanan aja. Waktu mau ngelewatin rel itu nih, di dalam beca nih kan, jalanan itu emang saat itu lumayan sepi. Gak ada motor atau mobil yang lagi antri mau nyebrang rel. Gak ada, sepi guys. Jadilah Pak Jarwo ngayu becaknya dengan santainya nerobos rel itu. Padahal waktu mereka nerobos rel itu, dari samping kiri itu ada kereta yang lewat dengan kecepatan tinggi. Di situ kereta itu tuh udah klakson guys. Dan warga di sekitar juga udah pada teriak-teriak ngingetin mereka gitu. Tapi lu tahu, Mas Agung dan Pak Jarwo sama sekali nggak denger. Mereka sama-sama kayak lagi ngelamun gitu, cuman natep ke arah depan doang. Nah lu tahu waktu kereta itu udah deket banget, sekitar jaraknya 10 meter dari mereka, Pak Jarwo tiba-tiba kebangun dari ngelamunnya. Beliau nih noleh ke kiri dan baru sadar itu ada kereta yang hampir nyium mereka. Akhirnya dalam sepersekian detik itu beliau tuh langsung turun dari becaknya dan dorong becaknya yang masih ada Mas Agung di dalamnya tuh ke depan menjauh dari rel. Sampai-sampai becak itu meluncur dan kecemplung ke dalam got yang ada di depan bagian kiri jalan guys. Yang dimana Mas Agung itu ada di dalam becak itu. Di sini Mas Agung pun juga baru sadar dari ngelamunnya itu loh guys. Waktu badannya udah kejebur masuk ke got, yang air got gimana hitam dan bau itu yang ngebuat Mas Agung sadar, tadi kita ngelamun ya. Nah Mas Agung yang masih shock saat itu akhirnya ditolong sama Pak Jarwo dan warga sekitar buat keluar dari got itu guys. Dan setelah itu mereka langsung berangkat pulang guys. Nah di sini setelah sampai rumah, Pak Jarwo ceritalah nih apa yang terjadi guys. Nah Bapak juga bilang itu ada kaitannya sama hal yang terjadi beberapa hari yang dialami sama Mas Min. Karena nggak masuk akal gitu. Kok bisa Pak Jarwo dan Mas Agung ini kompakan kayak budek, nggak denger itu klakson kereta, dan juga orang di sekitar itu udah pada neriakin untuk mereka buruan cabut guys. Masa nggak denger sih Mas Agung ini? Nah di sini Mas Agung udah menganggap kejadian tadi itu udah parah banget karena hampir aja merenggut nyawa Mas Agung kan. Tapi ternyata ini masih permulaan guys. 2 hari setelah kecelakaan, waktu Mas Agung bangun pagi niatnya mau sekolah, Mas Agung ngerasa lehernya tuh kaku dan bener-bener sakit banget. Sampai-sampai kepalanya itu miring ke arah kanan mulu, nggak bisa lurus gitu. Awalnya dia ngira ini tuh salah posisi tidur aja atau akibat kejebur got kemarin. Makanya badannya agak encok-encok lah sedikit. Nah jadinya tetaplah Mas Agung ini berangkat ke sekolah seperti biasa dengan kondisi kepala emang agak miring ke kanan. Aku mikir mungkin ini hal yang biasa. Tapi lama-kelamaan kepala aku itu lebih condong dia nengok ke kanan tapi nggak bisa balik lagi ke depan.
Nah, kalau orang salah bantal kan masih bisa nengok ya. Tapi Mas Agung ini benar-benar nggak bisa gerakin kepalanya sama sekali, guys. Udah gitu ya, lehernya tuh ya lama-lama tuh makin nyeri dan sakit gitu. Nah, ketika Mas Agung udah di sekolah, waktu jam 11 siang, Mas Agung izin ke guru BK buat pulang. Karena bener-bener nggak betah lama-lama di sekolah dengan kondisi kepala yang lagi miring. Sampainya di rumah, pas banget Bapak tuh udah pulang dari pasar, guys. Nah, ngelihat Mas Agung yang udah kayak kelihatannya bolos sekolah ya, cuma gara-gara posisi bantal doang. Bapak pun akhirnya ngetawain Mas Agung dong. Mas Agung di sini dikatain cengeng, guys. Tapi ya udahlah, Mas Agung nggak dengerin ledekan Bapak dan pergi ke kamarnya buat tidur. Nah pas waktu tidur itu mulai tuh rasanya. Nah, selama tidur, Mas Agung itu ngerasa lehernya gerak-gerak sendiri. Kayak berasa dibuat bisa nengok ke kiri. Nah, beberapa menit kemudian dia juga bisa nengok ke kanan, tapi nggak bisa lurus lagi gitu. Begitu terus gitu ya. Kayak lehernya tuh lagi dibuat mainan. Begitu kalau kata Mas Agung. Sampai akhirnya kepala aku tuh kayak dipegang sama seseorang, terus digerak-gerakin ke kanan dan kiri secara terus-menerus. Mas Agung tuh bener-bener sampai nangis kesakitan, gak bisa ngapa-ngapain selain nangis saja manggilin ibunya. Akhirnya ibu larilah tuh ke kamar Mas Agung, yang saat itu Mas Agung udah lagi tiduran di atas kasur posisi kaku. Di sini Mas Agung tuh bilang sama ibunya. Itu aku bilang sama ibu, Bu, maafin Agung kalau Agungnya salah. Coba lu bayangin, anak kelas 4 SD punya pemikiran kayak gitu, itu nggak wajar banget loh guys. Udah pasti sakitnya itu parah banget kan, sampai Mas Agung bisa ngomong kayak gitu ke ibunya. Ibu pun di sini ikutan nangis di samping badannya Mas Agung guys. Nah pas denger anak dan istrinya nangis nih, akhirnya bapak pun punya feeling yang, aduh pasti anaknya bukan lagi sakit biasa ini. Beliau mencoba nenangin anaknya dengan cara mijetin badannya Mas Agung tuh. Kata orang Jawa, emang kalau lagi kerasukan sesuatu, lekukan sendi di bagian badan itu harus dipijet-pijet guys. Contohnya nih ya, di bagian ketek dilekukan jari jempol ini loh ya, itu ditekan-tekan untuk ngeluarin sosok yang lagi nempel guys. Nah waktu bapak saat itu mijet-mijet ya guys, beliau tuh ngerasa ada sesuatu yang kaku di dalam badannya Mas Agung. Tapi anehnya, bagian yang kaku itu tuh pindah-pindah. Awalnya ada di leher, tiba-tiba di kepala, terus turun ke tangan. Jadi bagian yang kaku ini nggak stay di satu tempat doang gitu, pindah-pindah. Kata bapaknya Mas Agung yang emang paham sama gini-ginian ya guys, udah pasti itu adalah sosok yang bersarang di badannya Mas Agung guys katanya. Dia bisa pindah-pindah guys. Akhirnya bapak pun ngambil segelas air putih yang beliau bacain doa, dan Mas Agung disuruh minum air itu sampai habis. Setelah diminum, Mas Agung langsung bisa tidur tuh, pules tidurnya. Tapi waktu tidur, Mas Agung dapat mimpi buruk yang sampai sekarang pun dia masih inget banget. Aku di situ tuh ya ditarik-tarik sama sosok warna hitam. Ditariknya bukan tangan ya, tapi kaki. Jadi badan gue tuh jatuh terus ditarik, diseret kayak gitu. Sampai akhirnya aku bangun. Nah pas bangun aku ngeliat sosok itu udah ada di pojokan kamarku. Sosoknya itu tuh hitam, tinggi, berbulu, dan punya sepasang taring keluar dari mulutnya. Sudah bisa dipastikan ini sih bukan genderuwo lagi. Ini tuh buto ireng yang emang hobinya mainin orang sampai metong. Dan bener aja guys, habis tatap-tatapan sama buto ireng nih, badan Mas Agung itu langsung dibikin kayak ngerasa melayang. Habis itu dijatohin, terus dimelayangin lagi, terus dijatohin lagi berkali-kali gitu. Semua badannya Mas Agung tuh langsung ngerasa kayak remuk-remuk sakit guys. Ini tuh jatuh beneran di atas kasur gitu guys. Beneran gerak Mas Agung. Kebayangkan lu kayak satu film yang Exorcist itu loh, yang gitu. Begitu guys. Walaupun jatuhnya di kasur yang empuk tapi tetap sakit guys. Nah di sini Mas Agung udah buat kebisingan kan guys. Bapak pun akhirnya ngelihat kejadian ini dan akhirnya lari manggil orang pinter terdekat buat ke rumah. Orang pinter ini langsung ngasih Mas Agung segelas air lagi yang ada sebuah kertas berisi doa tulisan Arab gundul. Nah habis minum air itu, Mas Agung ngerasa ya lumayan membaik. Kepalanya udah mulai enakan, badannya juga nggak ngerasa kayak dijadiin mainan lagi gitu. Mbaknya bilang, untuk saat ini kayaknya aku perlu dibawa dekat ke leluhur.
Karena menurut Mbah, kekuatan leluhur ini bisa ngelawan buto ireng yang dikirim ini guys. Akhirnya bapak dan ibu ngebawa Mas Agung pulang ke desa mereka yang ada di Sukoharjo untuk nyekar satu persatu makam para leluhurnya. Karena makamnya itu ada banyak banget, nyekarnya pun akhirnya sampai seminggu penuh guys. Nah tapi guys, setelah 2 hari menjalani nyekar itu, bapak pun gak bisa nemenin lagi karena beliau harus balik ke Tegal buat jualan kan. Akhirnya ibulah nih yang nemenin Mas Agung sendirian. Di sini nggak ada ritual yang aneh-aneh dijalanin sama Mas Agung kok guys. Bener-bener di hadapan makam leluhur, ibu tuh cuma ngenalin, ini loh Mas Agung, ini cucu aku. Dia ini perlu bantuan, penjagaan biar terhindar dari makhluk jahat, begitulah pokoknya. Nah sehabis semua makam udah selesai dikunjungi guys, di malam hari waktu Mas Agung tidur, dia mimpi dipeluk sama semua leluhur yang bilang putuku kudu kuat, artinya cucuku harus kuat gitu. Nah sehabis dipeluk para leluhur nih, lehernya Mas Agung langsung sembuh total, serius. Gak ada lagi ngerasain kaku yang berat begitu, kagak ada guys. Tapi sakitnya Mas Agung ini ternyata pindah ke bapak. Selama bapak sendirian di Tegal, beliau itu ngeluh suka pusing guys. Tapi bapak itu sakitnya gila pokoknya. Dia sampai ngikat kepalanya pakai kain batik jarik ya. Dan sesekali dia tuh kayak menturin kepalanya, sering kali kayak gitu. Nah, bapak tuh udah kayak mungkin kalau nggak ditolong waktu itu bisa-bisa lewat ya, karena dia udah kejang-kejang. Terus kalau sadar bangun dari kejangnya, dia langsung menturin kepala. Mas Agung sama ibu tuh cuma nangis saja ketika mereka udah pulang dan ngelihat kondisi bapak saat itu guys, yang udah aduh. Lalu denger kan tadi kata Mas Agung apa? Nah karena kesehatan semua anggota keluarganya ini diganggu guys, usaha bapak pun akhirnya terpuruk dong. Karena bapak nggak bisa jualan lagi nih. Berhari-hari bapak kambuh-kambuhan sampai ibu kepikiran buat ngabarin kondisi bapak ini ke saudara-saudaranya yang ada di desa. Tapi namanya di zaman segitu belum ada HP kan ya, adanya cuman telepon rumah doang. Waktu ibu mau ke tetangga nih minjem untuk telepon ini, untuk nelpon saudaranya, ibu tuh kaget banget pas lihat di depan rumah itu udah ada Mas Pur. Beliau ada sepupunya bapak, anak dari Pak D-nya bapak yang ilmu kejawanya itu lebih kental lagi guys. Kata Mas Pur, Pak D ini udah punya firasat kalau bapak dan Mas Agung itu lagi dalam bahaya guys. Makanya beliau ngirim Mas Pur anaknya ke rumah untuk nyembuhin bapak dan Mas Agung. Nah Mas Pur bilang di situ tuh, kalau keluargamu ini udah diincar macem-macem gitu kan, udah disantet sama saingan usaha dari bapak kan. Ibu pun akhirnya mempersilahkan Mas Pur masuk ke dalam rumah. Waktu ngelihat kondisi bapak yang kayak gini, Mas Pur tuh langsung minta ibu buat ngambilin segelas air minum. Habis dibawa airnya, Mas Pur pun nyuruh bapak untuk minum setengah gelas airnya aja. Dan sisanya sama Mas Pur nih diusapin ke muka bapak. Begitu guys. Jadi setengah diminum, setengah diusapin ke mukanya. Sehabis diusapin air, bapak itu jadi berubah tenang. Bener-bener kayak udah hilang aja gitu sakitnya guys. Gak lagi bentur-benturin kepala gitu. Nah waktu bapak udah tenang nih, tangannya Mas Pur itu ngeraba kepala bapak guys. Sumpah di sini tuh makin serem. Mulai dari atas nih kan, dari atas terus ke samping kanan, terus ke samping kiri. Nah pas itu dia langsung bisa dapet benda asing yang katanya itu ada di dalam kepalanya bapak. Itu besi kuningan, lempeng kuningan gitu. Nah habis itu ya Mas Pur nih gantian ngusap lehernya Mas Agung. Dan lu tahu? Besi yang sama ditemukan di bagian leher kiriku. Total ada 5 besi yang dicabut dari badannya Mas Agung. Sehabis itu semua muncul dong banyak pertanyaan di benak bapak dan Mas Agung. Kayak apa sih sebenarnya yang terjadi? Kok bisa keluarga kami begini gitu? Mas Pur pun akhirnya bilang, keluargamu itu udah diincar. Ada orang yang iri sama keluargamu. Dia ngincar usahamu. Dan gak main-main, pertukarannya besar sekali loh ini. Jadi dia pengen benar-benar kamu hancur sehancur-hancurnya. Entah kehilangan keluarga, kehilangan anak, atau kehilangan nyawa. Pokoknya dia pengen kamu menderita. Teluh yang orang ini kirim bukan cuma biar bikin usaha bapak tuh bangkrut guys, tapi biar segala kebahagiaan bapak itu bener-bener terputus. Kalau kata orang Jawa, ini tuh dinamain pegat rejeki atau putus rejeki, pegat nyowo ataupun putus nyawa, dan pegat keluarga yaitu putus keluarga. Ampun. Nah meskipun udah jadi target semua kesialan ini, Mas Pur bilang nih ada satu hal yang bisa ngelawan 3 bala tadi tuh ya, yaitu dengan milih salah
satu dari ketiga sialan tadi yang bakal terjadi nih, cuma tinggal pilih satu. Kita milih mau kehilangan apa dari antara tiga ini, guys. Kalau beliau milih pegat rezeki, maka keluarganya akan tetap hidup harmonis, tapi dalam kondisi ekonomi yang terus-menerus ada di bawah. Nah, kalau bapak milih nyowo, bapak bakal merelakan dirinya wafat, tapi keluarganya akan terus bersatu tanpa kesulitan finansial, guys. Atau ketika bapak milih pegat keluarga, yang artinya bapak bisa hidup berkecukupan, tapi keluarganya terpecah belah gitu, guys. Nah, ini menurut gue merupakan suatu pilihan yang sulit ya, guys. Tapi akhirnya Bapak lebih memilih untuk pegat rezeki. Bapak yakin kalau Allah itu boten sare, alias Allah nggak tidur. Pasti Allah akan bantu hambanya yang terus berikhtiar, berusaha buat bangkit dari kesusahan. Nah, setelah Bapak membulatkan pilihannya nih, Mas Pur pun nulis kata pegat rezeki di selembar kertas. Sehabis itu, Dibakar kertasnya, dikasih teh, habis itu diminum sama bapak. dan bener aja, sehabis menentukan pilihannya untuk mengorbankan rezeki nih, beberapa bulan kemudian usaha bapak itu bener-bener berantakan. Mulai dari baksonya yang tiba-tiba basi padahal baru selesai dimasak, udah gitu karyawan juga pada kurang ajar sama bapak. Jadilah nih, pemasukan warung itu nyaris nggak ada, guys. Dan malah bener-bener bikin rugi bangkrut. Untuk menuhin kebutuhan sehari-hari nih, kayak rumah yang bapak beli dengan uang hasil kerja kerasnya, itu pun harus dijual. Keluarga pun harus pindah ke kontrakan kurang layak yang seharga 50 juta. Yang beneran angker banget. Sebenarnya ini rumah gedong, guys. Tapi harganya murah banget. Tapi itulah alasannya kenapa harganya bisa murah. Ya, ntar itu. Tuh ada ceritanya lagi, Mas Agung tuh. Nah, dalam kondisi terpuruk gini terjadi sampai beberapa tahun lamanya, guys. Sampai waktu Mas Agung lulus SD dan diterima di SMP favorit nih. Keluarganya ini nggak mampu buat bayar uang pendaftaran yang nominalnya pun cuma 500.000 gitu, guys. Bayangkan sesusah apa gitu kondisinya Mas Agung saat itu dan keluarganya gitu. Ya begitu, guys. Nah, selain pilar rezeki yang hancur nih ya, guys, sejak kejadian kena teluh tadi, Mas Agung juga jadi bisa lihat hal-hal yang goib yang sebelumnya nggak bisa dia lihat. Ini sempat nyebabin mental Mas Agung itu bener-bener down banget. Nah, tapi ngelihat kondisi keluarga yang udah kesusahan, Bapak nggak cuma diem doang, guys. Alhamdulillah sekarang ini cerita ini udah berakhir karena bapak melakukan sebuah lelaku di mana lelaku itu untuk mengcounter kekuatan-kekuatan itu. Kata Mas Agung, tiap minggu Bapak bakal pergi bersemedi selama 2-3 hari di gunung atau bukit yang tersebar di Pulau Jawa. Hal ini rutin dilakuin lebih dari 10 tahun lamanya, guys. Jadi, udah ada ratusan gunung yang Bapak datengin sebagai bentuk lelakunya. Sampai akhirnya, di tahun 2016, kondisi keuangan keluarga pun akhirnya meningkat. Selain bisa menangkal kekuatan jahat yang menimpa keluarganya nih, sekarang Bapak itu bahkan punya sebuah ilmu penyembuh yang ajaib banget gitu. Dengan ilmu Bapak tuh bisa jadi tahu siapa pelaku pengirim teluh ke keluarganya sebelumnya. Tapi Bapak sengaja nih nggak bilang-bilang ke Mas Agung, guys. Beliau nggak mau bikin Mas Agung punya dendam ke pelaku gitu. Gitu, guys. Baik ya Bapak nih. Nah, cerita lelakuan yang Bapak jalanin itu ya, itu juga menarik banget loh, guys, untuk dibahas. Tapi gue ngerasa nggak berhak untuk nyeritain ini dengan detail, guys. Ya biar Mas Agung aja nyeritainnya secara pribadi dan kalian bisa lihat di Twitter atau channel YouTube lainnya gitu yang Mas Agung datengin, guys. Gue berharap Mas Agung bisa nulis buku sih, soalnya pengalaman-pengalaman pribadinya ini dan Bapak pun itu benar-benar menarik banget dan banyak hikmahnya. Karena di sini ceritanya itu nggak nakut-nakutin doang, tapi emang punya banyak banget hikmahnya ya kan. Gue berterima kasih banget sama Mas Agung yang udah mempercayakan gue untuk menceritakan kisah hidupnya di YouTube, guys. Gue juga merasa senang banget kenal sama sosok Bapak yang tangguh, terus berkemauan tinggi, dan juga, wah, itu ikhlasnya next level sih, gila. Semoga cerita kali ini bisa jadi pelajarannya bagi kita semua. Amin. Yaudah, segitu aja cerita dari gue. Kalau kalian punya pengalaman pribadi yang serem banget gitu ya, boleh kalian langsung kirim ke email ini ya. Kalau cerita kalian menarik, nanti bisa kita teleponan biar gue sampein cerita kalian di Nyore selanjutnya. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa dukung gue dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke teman kalian yang suka horor. Oke deh, sampai jumpa di Nyore selanjutnya. Bye-bye! Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.